Selamat datang di channel Jam for Fun. Ketemu lagi dengan saya, Pak Nuryanto, biasa dipanggil Pak Nuri. Sekarang kita akan membahas bereaksi pembatas. Apa itu bereaksi pembatas? Sesuai namanya, yaitu bereaksi yang membatasi jalannya reaksi, yaitu bereaksi yang habis terlebih dahulu, bereaksi yang habis duluan. Jadi ketika bereaksi ini habis, maka otomatis reaksi akan berhenti. Kemudian bagaimana cara cara menentukan bereaksi pembatasnya? Gampang sekali, cukup dihitung satu persatu dari koefisien masing-masing bereaksi itu. Jadi kalau bereaksinya ada 2, ya dihitung mol per koefisien masing-masing dari 2 bereaksi tersebut. Lalu kita bandingkan, carilah yang hasilnya terkecil, maka itulah yang merupakan bereaksi pembatas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh reaksi berikut ini. Yuk, misalnya NaOH ditambah HCl ya. Kita tulis reaksinya. NaOH ditambah HCl. Aduh, jelek sekali tulisannya ini, saudara-saudara. Ulang lagi. NaOH ditambah HCl. Ini reaksi penggaraman. Hasilnya adalah NaCl ditambah H2O. Mula-mula reaksi sisa kita singkat dengan MRS. Nah, kita kasih garis lurus ya. Katakanlah di sini diketahui mol dari masing-masing bereaksi. Misalnya di sini NaOH-nya 10 mol, kemudian HCl-nya 20 mol. Maka cara menentukan bereaksi pembatas tinggal kita hitung. NaOH-nya adalah 10 per 1, sedangkan HCl-nya adalah 20 per 1 ya. Maka dapat kita lihat langsung manakah yang hasil terkecil. Ini yang terkecil, berarti ini yang habis. Maka dapat langsung kita masukkan pada versi reaksinya 10 milimol NaOH, 10 mol NaOH, dan ini habis. Nah, kemudian reaksi pembatas inilah yang menjadi acuan untuk menentukan mol zat-zat lain yang terlibat dalam reaksi itu, baik bereaksi maupun hasil. Caranya adalah dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau perbandingan koefisien di sini pada baris reaksi ini adalah sama dengan perbandingan molnya di reaksi ya. Jadi kita lihat ini koefisien 1 semua sama semua ternyata. Jadi langsung aja 10. Ini dikurangkan karena bereaksi yang ini ditambahkan. Sehingga hasilnya HCl tersisa 10 mol, sedangkan NaCl dihasilkan 10 mol dan air juga 10 mol. Ya, ini adalah contoh yang pertama. Biar lebih jelas lagi kita bahas reaksi yang dengan koefisien yang kelihatan ya. Tadi kebetulan sudah setara. Kita ambil contoh reaksi penggaraman lagi, atau reaksi antara asam dan basa lagi. Kita ambil misalnya CaOH 2 kali ditambah HCl. Nah, maka hasilnya adalah CaCl2 ditambah H2O. Kita setarakan. OH ya, Cl-nya ini kita kasih 2 di sini, HCl, dan ini kita kasih 2. Ya, intinya untuk penyetaraan saya yakin semuanya sudah bisa ya. Langsung aja. Misalnya di sini diketahui masing-masing 10 mol ya. Ini dalam soal ini misalnya aja.
10 mol masing-masing. CaCl dan H2O, CaCl2 dan H2O belum ada. Nah, kemudian kita hitung mol per koefisien masing-masing. Untuk CaOH 2 kali adalah 10 per 1, sedangkan mol per koefisien dari HCl-nya adalah 10 per 2. Maka di sini dapat kita lihat yang terkecil adalah HCl, artinya HCl-nya habis, atau ini sebagai bereaksi pembatas. Kita tulis 10 di sini, ini habis. Nah, karena bereaksi pembatasnya adalah HCl, maka dia menjadi acuan untuk menentukan mol zat-zat yang lain dengan membandingkan koefisiennya. Jadi kalau CaOH ini adalah koefisiennya 1, HCl-nya 2, berarti 1 per 2, kemudian dikali dengan mol HCl yaitu 10, sama dengan 5. Kemudian CaCl2 juga seperti itu. Kita lihat koefisien CaCl2 1, HCl-nya 2 kali 10 sama dengan 5. Sedangkan H2O-nya 2 per 2 kali 10 sama dengan 10. Kemudian karena CaOH ini berkurang, minus, jadinya sisa 5 mol. Kemudian untuk HCl-nya habis dan CaCl2 dihasilkan 5 mol dan H2O-nya adalah 10 mol. Demikianlah pembahasan singkat mengenai bereaksi pembatas. Selamat belajar dan semoga sukses selalu.